Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di kelompok 2. Kali ini kita akan membahas mengenai investigasi wabah COVID-19 di Singapura. Di sini kami ada Nabila Putri, Sabila Putri, Cynthia Aulia Faradisa, dan Nadia Putri. Kabarnya Singapura berhasil menekan penularan virus COVID-19. Bagaimana sih proses investigasi wabah di Singapura? Check it out! Yang pertama, konfirmasi dan menegakkan diagnosa. Kasus COVID pertama di Singapura terdeteksi pada 23 Januari. Terdapat 24 kasus yang telah dikonfirmasi, dan Singapura pun telah mengidentifikasi 7 klaster. Oleh sebab itu, gugus tugas Multi Kemenkes meningkatkan tindakan pencegahan. Yang kedua, apakah peristiwa itu suatu wabah atau bukan? Data klinis dan epidemiologi 24 kasus yang dilaporkan serta riwayat klinis diperiksa untuk identifikasi gejala, baik sebelum, selama, dan setelah tes positif pertama. Begitupun di negara besar lain seperti Australia, Korsel, India, dan Hong Kong, di mana secara tidak langsung ini sudah menjadi pandemi yang telah menyebar di berbagai negara. Yang ketiga, hubungan adanya letusan wabah dengan faktor-faktor waktu, tempat, dan orang. Di Singapura, investigasi epidemiologi di kasus awal tidak mengungkapkan sumber infeksi umum. Namun, terdapat satu klaster COVID yang terjadi di tempat kerja mereka, yang meningkatkan masuknya infeksi COVID-19 dari komunitas pekerja asing. Klaster COVID lain seperti tempat kerja konstruksi, area komersial yang sering dikunjungi oleh pekerja asing, ini menunjang penularan. Yang keempat, mengorientasikan data menurut orang, tempat, dan waktu. Serta yang kelima, menentukan populasi beresiko. Pada 25 Maret 2020, kelompok usia terbesar warga Singapura dikonfirmasi COVID-19 adalah mereka yang berusia antara 20 hingga 29 tahun, dengan sebanyak 141 kasus, di mana penyebab utamanya adalah akibat perjalanan dilakukan lintas Singapura dan China. Untuk itu, Singapura merekomendasikan agar warga Singapura menghindari perjalanan ke seluruh provinsi Hubei, mengingat pembatasan perjalanan yang diberlakukan China. Pasien dengan gejala mirip flu atau pneumonia disaring ke dalam kelompok berisiko rendah dan berisiko tinggi. Screening perlu dilakukan karena pada kemunculan pertama, gejala COVID-19 tidak terdefinisi dengan baik dan sering disalahartikan dengan influenza. Langkah selanjutnya adalah menyusun hipotesis, menguji hipotesis, dan membandingkan hipotesis dengan fakta di lapangan. Dalam hal menyusun hipotesis, COVID-19 diinformasikan mudah menular dan penularannya ada yang tanpa gejala. Singapura akhirnya menguji hipotesis tersebut. Tanggal 2 Januari 2020, Kementerian Kesehatan di Singapura telah menyempurnakan definisi kasus untuk orang-orang di Singapura. Rekaman kasus yang terkait secara epidemiologis ditinjau untuk mengidentifikasi kemungkinan penularan tanpa gejala. Apabila terdapat gejala, maka yang dipertimbangkan adalah gejala pernafasan, gejala pencernaan, dan gejala konstitusional. Selain itu, paparan pasien sumber harus dikaitkan secara epidemiologis dengan penularan sumber lain untuk mengurangi kemungkinan sumber yang tidak diketahui terlibat di klaster. Fakta di lapangan terdapat 7 kelompok epidemiologis COVID-19 dengan penularan tanpa gejala. Bukti penularan yang tanpa gejala menggarisbawahi peran penting social distancing, termasuk menghindari perkumpulan dan patuhi protokol kesehatan. Langkah selanjutnya adalah merencanakan penelitian lanjutan yang lebih sistematis. Singapura merencanakan penelitian lanjutan secara signifikan dengan mengelompokkan kasus berdasarkan 3 klaster. Dari hal tersebut, meningkatkan hipotesis bahwa beberapa peristiwa penyebaran dapat mengakibatkan kelompok penularan, sedangkan untuk kebanyakan kasus, penularan berakhir. Singapura melaporkan median inkubasi periode yang didefinisikan sebagai durasi antara tanggal perkiraan infeksi dan melaporkan gejala onset menggunakan R dengan kisaran interval serial antara pasangan transmisi di klaster dan rumah tangga. Singapura juga menghitung kemungkinan jumlah penularan yang timbul dari setiap kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dengan mengasumsikan bahwa ada satu kasus utama yang tidak diketahui untuk masing-masing dari setiap klaster. Hal ini akan secara langsung terdata kepada Kementerian Kesehatan di Singapura. Langkah terakhir, menyusun dan melakukan tindakan pengendalian dan pencegahan.
Singapura akan menerapkan tindakan pencegahan tambahan untuk memperlambat penularan virus COVID-19. Ini termasuk peringatan perjalanan terhadap semua perjalanan yang tidak penting dan pembatasan perbatasan untuk Italia, Prancis, Spanyol, dan Jerman, serta langkah-langkah jarak sosial tambahan di Singapura. Secara jelasnya, peringatan perjalanan, pembatasan perbatasan, tindakan pencegahan tambahan, lalu jarak sosial. Cukup sekian dari kelompok 2, sekian dan terima kasih.